Ya saudara, kita lanjutkan diskusi kita dan sekarang telah bergabung narasumber lainnya ada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kemenkes. Halo Bu Siti. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore ya, padahal udah malam ya Bu Nadia. Udah malam ya. Semangatnya luar biasa. Bu, ini sedikit mau follow up dulu nih. Tadi kan katanya sebenarnya malam ini Kementerian sampai Satgas itu tengah rapat ya, katanya membahas soal mudik gitu ya. Boleh dikasih tahu bocorannya apa yang dibahas? Iya, tentunya kita mengantisipasi ya kemungkinan adanya lonjakan kasus COVID pasca Idul Fitri ini. Jadi kita tahu bahwa kita setiap hari nih melakukan koordinasi antara Satgas, Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah khususnya untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan mikro lockdown ini ya kita sebut ya mikro lockdown pada tingkat RT. Jadi paling kecil untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID pasca Idul Fitri. Ya, ini yang kita lakukan. Dan berarti termasuk soal kemarin itu kan Pak Menko bilang untuk karena adanya pekerja migran yang pulang, ternyata ada 5 provinsi yang mengalami peningkatan kasus COVID. Ini juga nanti dibahas Bu. Lalu kemudian apa yang akan dilakukan koordinasi dengan Pemdanya gitu untuk mikro ini? Iya, tentunya ini yang kita lakukan artinya kan memang provinsi-provinsi di Sumatera itu cenderung terjadi tren peningkatan. Sementara kalau kita lihat di Jawa itu walaupun ada peningkatan tapi cenderung melandai ya. Jadi tidak securam daripada peningkatan yang terjadi di Pulau Sumatera. Dan tentunya karena kita tahu PMI ini kan memang sudah tiba dan juga sudah mengalami karantina dan juga sudah berada di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang untuk antisipasinya kita lakukan tadi mikro lockdown tadi, artinya bagaimana memastikan kasus-kasus kalau nanti ditemukan kasus positif untuk segera dilakukan 3T, langsung juga dilakukan isolasi untuk membatasi penularan ataupun membatasi penyebaran dari virus tersebut. Karena kita mengantisipasi juga adanya 3 menit lagi. 3 menit. Oke. Bu, kalau kita lihat kan ini banyak sekali masyarakat yang ingin pulang ya, mudik, kangen sama keluarga katanya begitu. Dan sampai kemarin juga ada kasus jebol untuk penyekatan. Nah ini tadi dibahas juga bagaimana nanti langkah upayanya mungkin pendekatan gitu ke masyarakat yang perlu dilakukan. Ya, kita sudah tahu ya bahwa walaupun dengan adanya pelarangan mudik, bahkan nanti setelah masa pelarangan mudik ada pengetatan ya di masa pasca mudik, pasca Idul Fitri, tetapi kita tahu masih ada 7 sampai dengan 8% masyarakat yang tetap akan maksa untuk mudik ini ya. Nah, tentunya kalau sudah terjadi hal seperti ini, kita kan tidak bisa mencegah masyarakat untuk mudik ya. Artinya yang bisa kita cegah untuk kita lakukan putar balik itu tetap kita lakukan. Tapi kalau kemudian yang lolos, itulah pentingnya mengapa kemudian mikro lockdown tadi dilakukan pada tingkat yang paling kecil di RT. Jadi betul-betul pengawasan dari pemudik ini begitu sampai di tempat tujuannya dipastikan bahwa Pak RT, Pak RW dan tentunya posko tanggung itu melakukan fungsi pembinaan, monitoring ya untuk memastikan bahwa kalau memang harus dilakukan karantina dulu sebelum tentunya bisa berkumpul dengan keluarga yang di kampung halaman. Artinya memang ada kewajiban karantina ya Bu? Itu bisa menjadi salah satu alternatif kalau melihat eskalasi permasalahan yang terjadi khususnya di kabupaten atau di provinsi tersebut. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Pak Trian dulu, ke sisi ekonominya. Pak Trian, tadi kan sebenarnya untuk aktivitas pengiriman logistik sudah mulai naik gitu ya. Nah, itu kira-kira mungkin bisa punya data nggak sih secara detail itu produk-produk apa yang paling banyak pengirimannya di masa Lebaran kayak gini? Ya, saya sampaikan bahwa sebetulnya memang di masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri logistik itu memang naik tadi itu ya yang pertama jadi sejak dulu dari masa ke masa setiap menjelang Ramadan dan Idul Fitri naik. Tapi sekarang terjadi pergeseran ya, kenaikannya tetap, pergeseran juga tentang kontribusinya, kontribusi lokalnya semakin banyak, pengiriman lokal, pengiriman pengiriman intracity gitu kita menyebut dalam kota. Bahkan radius kompleks sekarang sudah ada penciptaan demand, radius kompleks kecamatan itu sudah ada online seller yang memasarkan kuliner maupun fashion untuk locally gitu kan. Nah, itu yang bergeser. Nah,
secara rata-rata nasional itu lebih kurang 20-30%, tapi epicentrum logistik nasional tetap di Jabodetabek. Tetap di Jabodetabek. Tetap di Jabodetabek dan kota besar di seluruh Indonesia, dan beberapa memang ada destinasi dunia yang juga masih tetap ramai sepanjang airline-nya dibuka. Tapi kalau airline-nya di lockdown untuk dunia ya memang akhirnya harus ditutup begitu. Saya nggak mau bilang kalau industri di logistik ini diuntungkan karena pandemi, nggak begitu sih Pak. Cuman maksudnya berarti memang trennya akan terus naik ya untuk pengiriman logistik di masa pandemi ini. Kalau kita melihat datanya demikian, jadi logistik saat ini memang menjadi alternatif kebutuhan masyarakat dan memang cukup cerdas. Logistik adalah pilihan. Bahkan ada penelitian dari Yuswadi, Millennial Skills Everything, salah satunya millennials nggak mau masak sekarang, dia lebih baik beli online. Oke, siap kalau gitu. Saya ke Mbak Titis. Mbak Titis tadi mendengarkan, saya mau tanya dua hal. Satu, soal bagaimana penanganan tadi Bu Nadia mengatakan habis rapat, terus tadi juga mengevaluasi tentang Pemdanya ya, untuk soal PPKM Mikronya. Nah, menurut Anda apakah ini sudah oke? Yang kedua, dengan sekarang ini kan kondisi ekonomi tidak membaik setidaknya untuk sektor logistik gitu. Tapi kalau misalnya kita dibayangi dengan membludaknya angka COVID, tadi kan kita udah lihat ya 4.000-an orang yang positif karena mudik. Nah, apakah ini menjadi kekhawatiran bagi kita, ekonomi kita juga akan makin lambat pulih? Ada dua sisi tadi Bu Nadia juga menyebutkan sebetulnya dari kita lihat dari secara redaksionalnya bahwa yang kita perhatikan adalah ketika pemerintah hari ini malam ini melakukan koordinasi sampai ke tingkat mikro. Tadi Bu Nadia mengatakan lockdown mini di kalangan RT RW. Artinya pemerintah melakukan koordinasi sampai tingkat terkecil pemerintahan. Ini memang upaya antisipasi untuk mencegah penyebaran COVID. Nah, ini memang harus dilakukan karena memang nafasnya PPKM Mikro yang memang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan monitoring, tracking itu di tingkat yang paling rendah. Ini sebagai upaya untuk pencegahan penularan. Berarti redaksional sebenarnya sangat setuju ya dengan PPKM Mikro yang harus dimaksimalkan. Itu betul. Titik poinnya nggak sih kalau lagi banyaknya orang yang nekat mudik gitu Mbak Titis? Kenapa? Sorry. Jadi maksudnya PPKM Mikro ini harus dimaksimalkan mengingat sekarang ini banyak sekali masyarakat yang akhirnya pulang kampung meski dilarang. Iya, itu sebuah pilihan karena tadi 8-10 masyarakat itu tetap nekat mudik. Ketika nekat mudik, maka daerah penerima pemudik-pemudik ini harus segera melakukan aksi. Bisa melakukan karantina tadi sebelum yang dibilang bahwa itu sebagai alternatif pilihan untuk melakukan pencegahan. Nah, ketika di karantina, sementara jaraknya mudik itu pendek, ini pasti ada eskalasi efek lainnya. Nah, efek lainnya ini juga harus dilakukan antisipasi. Apakah tempat karantinanya mereka cukup, memadai, atau tetap tidak ada pengawasan sama sekali, namanya sama tetangga ketika ini dianggap nggak apa-apa. Nah, ada hal yang lainnya bahwa harus dilakukan pemeriksaan, tidak sekedar melakukan pengawasan PPKM Mikro, tapi benar-benar dilakukan testing. Apakah testingnya mereka ini benar-benar sehat? Nah, ketika mereka sehat, maka ini akan membuat bahwa kita tuh yakin bahwa namanya pengendalian corona ini sesuai dengan jalur atau sesuai dengan petnya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Saya ke Pak Trian kalau begitu. Pak Trian, kalau kita lihat ini kan tren konsumsi rumah tangga penduduk Indonesia sudah mulai oke ya. Apalagi kelas menengah atas juga udah mulai belanja tuh. Kita lihat dari penjualan mobil. Nah, dari pelaku usaha sendiri punya harapan apa dalam penanggulangan pandemi supaya kondisi, saya tahu tadi logistik memang diuntungkan, tapi kalimatnya terlalu keras juga ya kalau ngomong diuntungkan. Tapi maksudnya ya masih bisa tumbuh gitu dibandingkan industri yang lain. Nah, apa yang diharapkan dari pelaku usaha terkait dengan penanganan pandemi? Singkat saja Pak Trian. Penanganan pandemi kita setuju, kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID dan kita concern terhadap seluruh pasukan kurir yang ada, penyelenggara logistik untuk taat pada protokol kesehatan sehingga kita tidak dituduh menjadi penyebab penularan, tapi justru kita menjadi bagian dari pemutus mata rantai penyebaran COVID dan kita ingin fokus kepada bagaimana penyediaan logistik itu tetap menjadi prima. Jadi artinya dari situ jadi fokusnya kan ada dua sumbu ini, kesehatan dan daya tahan ekonomi atau daya beli. Nah, daya beli ini tetap menjadi yang harus kita perhatikan, harus berimbang. Keseimbangan ini penting bagi kita di logistik. Dan kalau kami sejak awal pandemi kita ingin bertekad untuk bisa memberikan pelayanan logistik yang prima.
Dan kita ingin kalau bahasa kerennya itu menjadi the last man standing. Di awal COVID kita juga takut. Di awal COVID waktu itu kita mengerahkan seluruh kurir untuk bergerak. Ternyata kita butuh nyali waktu itu. Dan syukur alhamdulillah masa itu sudah kita bisa lalui. Dan saat ini kita bisa menjadi backbone dari pemulihan ekonomi. Karena salah satu ekonomi kan bisa digerakkan melalui perdagangan online ya. Perdagangan online dalam tanda petik yang basisnya itu adalah pengiriman. Baik, Demikian terima kasih. harapan kami. Terima kasih Pak Trian. Semoga harapan itu dapat kita wujudkan bersama ya, karena semua saling ketergantungan. Kalau sektor lain tumbuh, logistik juga mungkin akan lebih kencang lagi larinya begitu. Terima kasih Pak Trian telah bergabung di Business Talk, dan saudara jangan kemana-mana, kami masih akan melanjutkan diskusi kami malam ini.